Apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu di ibadah Morning Chapel ini. Saya melihat wajah-wajah yang setia dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini biar Tuhan berbicara kembali, memberikan semangat yang baru kembali, memberikan api yang baru kembali dalam hidup kita. Amin. Nah, saya akan share screen. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau deklarasi iman kita. Update kasus corona yang terakhir adalah 1.690 kasus baru, berkurang 264 dari sebelumnya. Kemudian yang sembuh 2.848, puji Tuhan juga berkurang. Ini sembuh ya saudara ya. Yang berkurang 229, kita berdoa terus ya supaya bisa bertambah kasus yang sembuh. Kemudian yang meninggal 113 orang, berkurang 4. Puji Tuhan, berkurang 4 dari yang kemarin. Kita terus nggak jemu-jemu berdoa, nggak jemu-jemu untuk memperkatakan iman kita. Mari kita sama-sama ucapkan iman kita dimanapun kita berada, walaupun dalam kondisi mute. Dengan roh Allah yang ada di dalam kami, dan dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami memperkatakan, imunitas massal terhadap COVID-19 segera terjadi di Indonesia. Pagi hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, kasus baru COVID-19 semakin menurun. Angka kesembuhan semakin bertambah, angka kematian akibat COVID-19 semakin berkurang, badai pandemi COVID-19 di Indonesia segera berlalu, dan tidak terjadi gelombang ketiga di Indonesia. Oleh kemurahan Tuhan Yesus, Indonesia mengalami pemulihan dalam semua bidang secepatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah seperti perkataan iman ini. Semua yang bersemangat mengimani ini sama-sama katakan, amin. Oke, hari ini saya akan sampaikan topik Reignite the Fire. Bagaimana menyalakan kembali api. Kita menyalakan kembali api, saudara. Saya percaya bahwa setiap orang yang pernah menerima Yesus Kristus pernah mengalami api semangat mencintai Tuhan mula-mula. Di mana firman Tuhan menjadi begitu kita rindukan, melayani menjadi sebuah kehormatan bukan beban, di mana kita menjalani proses kehidupan tetapi penuh dengan sukacita. Pernah itu saudara ya, babak belur hidupnya tetapi kok sukacita gitu saudara ya. Itu adalah orang-orang yang berapi-api saudara. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana kembali menyalakan apabila api itu mulai redup. Nah, api ini mulai redup bisa terjadi karena banyak hal. Hari ini kita akan bicara, kita akan baca dulu firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita, yaitu Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Saat itu Yesus mati dan murid-murid kocar-kacir ke sana sini, dan salah satu yang kocar-kacir, peristiwa kocar-kacirnya murid-murid yang dicatat oleh Alkitab adalah murid-murid yang setelah itu mereka lari dan pergi dalam perjalanan ke Emmaus, dan di tengah-tengah perjalanan Yesus ternyata bangkit dan menghampiri mereka. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dari Yerusalem, Yesus itu ditangkap di situ, lalu habis itu mereka tersebar. Jangan ada di Yerusalem lagi, takut semuanya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah kekecewaannya mereka, Yesus hadir. Jadi kenyataannya, bukan Yesus tidak menyertai kita di tengah kondisi kita lari dari Tuhan. Yesus ada, tetapi kita nggak menyadari. Amin, saudara. Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Di sini saya menyebutkan rohnya padam. Mukanya muram, saudara. Mereka mendengar Yesus berkata, "Kamu ngomongin apa?"
Lalu mereka diingatkan apa yang sedang mereka bicarakan sepanjang perjalanan. Mereka berkata, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Perhatikan saudara, ini adalah murid-murid yang tadinya memanggil Yesus Tuhan, yang percaya, orang percaya. Murid itu disebut orang yang mengikut jalannya Tuhan. Tetapi begitu dia menyadari bahwa Yesus itu mati dan dia tidak merasakan kehadiran Yesus, apa yang dikatakan? Dia turunkan pangkat Yesus dari Tuhan menjadi nabi. Tuhan yang maha kuasa menjadi seperti nabi yang punya nasihat dan tanda-tanda yang ajaib biasa, yang tidak berkuasa, saudara, yang tidak berdaulat, maksud saya, saudara. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat, tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Perhatikan ada 3 kata di situ, bodoh, lamban, dan nggak percaya. Sama-sama kata saya, bodoh, lamban, dan nggak percaya. Di saat kita nggak on fire lagi, muka kita muram, kita nggak bisa melihat karya Kristus lagi, saudara. Kita menjadi bodoh, lamban, dan nggak percaya. Itu yang saya simpulkan dengan kata bebal. Bebal. Bebal bukan orang yang nggak tahu, saudara. Bukan orang yang nggak tahu, tetapi menutup matanya dari hal-hal yang sebenarnya sangat jelas yang bisa dia lihat. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka tahu Yesus telah mengajarkan, Yesus bahkan telah menubuatkan kematiannya sendiri. Tetapi mereka menolak untuk memahaminya. Kemudian ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini saya suka kata seolah-olah, saudara. Jadi nggak benar-beneran, saudara. Pernahkah saudara merasakan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita? Seolah-olah Tuhan itu seperti nggak hadir. Jadi kita doa kayak nggak ada perasaan semangat lagi, saudara. Kita melayani tapi kayak nggak ada api. Seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya satu. Kalau saudara baca di kisah ini, tujuan satu. Tuhan ingin kita memiliki kerinduan untuk menahannya. Walaupun dia pasti tidak akan meninggalkan kita, tapi dia ingin. Sama seperti kayak bapak-bapak lah, saya ngebayangin kayak bapak, saudara, bapak-bapak.id, saya bawa bapak sekarang, saudara ya. Di saatnya, udahlah Dedi pergi gitu ya, saudara. Saya bapak mau pergi, waktu mau pergi anak-anak nahan, aduh peristiwa itu indah banget, anak-anak nahan, megangin kaki, Dedi, saudara. Wah itu kita apa namanya, seperti itu kira-kira. Nah, waktu Tuhan seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Nah ini yang diharapkan. Di saat orang begitu menginginkan Tuhan, mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari telah terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Garis bawah ini, saudara, ayat 30 ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, baru mengenal. So, dari tadi Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus bahas kitab suci, Yesus singkapkan kitab suci, tetapi mereka baru mengenal Yesus. Waktu mereka melihat Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah ini saudara, akhir dari
perikop ini, saudara. Saudara, Alkitab katakan, janganlah padamkan roh. Kenapa? Karena roh itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Kalau kita padam rohnya, maka kita nggak akan bisa melihat kondisi hati kita apa adanya. Sehingga akhirnya kita tidak rindu untuk memperbaikinya. Makanya banyak orang Kristen, di saat dia padam rohnya, dia ngerasa hidupnya baik-baik aja. Dia ngerasa dengan hubungannya dengan Tuhan oke-oke aja. Nothing problem. Aku nggak ada masalah sama sekali kok dengan hidupku. Padahal kita sama-sama tahu orang ini sudah tidak berapi-api lagi. Orang ini sudah padam. Orang ini kalau pelayanan udah hitung-hitungan. Orang ini kalau udah memberi, udah apa namanya, udah hitung-hitungan, saudara. Saya mau katakan, saudara, kenapa itu? Rohnya padam. Nggak sadar. Karena roh itu menyelidiki, adalah pelita Allah yang menyelidiki sampai lubuk hati. Apabila roh kita mati, maka kita tidak mengetahui kondisi hati, dan kalau nggak mengetahui kondisi hati, akhirnya kita tidak punya penilaian yang baik tentang diri kita. Kita merasa diri kita baik-baik saja, saudara. Dua hal yang membuat roh kita padam, saudara. Tadi dikatakan, di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kecewa. Adakah saudara yang rohnya padam pagi ini? Roh kita padam, tidak menyala-nyala atau redup, saya mau katakan. Tidak seperti, enggak murtad, saudara. Tetapi saudara enggak punya semangat lagi untuk ngejalanin visi yang dulu Tuhan taruh dalam hati saudara. Saudara enggak bersemangat lagi untuk melakukan apa yang dulu saudara komitmenkan kepada Tuhan. Saudara nggak bisa melihat lagi bahwa Tuhan itu begitu indah untuk dinanti-nantikan, untuk diharapkan, untuk dipegang teguh, saudara. Kenapa? Yang pertama, karena kecewa. Kedua murid dari Emmaus ini, mereka kecewa. Kami dahulu berharap. Kenapa kecewa? Karena ada pengharapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, saudara. Dulu kami berharap dialah yang membebaskan kami. Ternyata enggak. Gitu, saudara. Kecewa. Saudara, di saat saudara memelihara kekecewaan kepada Tuhan, saya mau katakan, saya ngalamin banget, saudara. Kalau mereka mungkin wajar kecewa sama Tuhan, karena Tuhan terlihat mati, saudara. Tetapi saya mendapati banyak anak Tuhan, dia kecewa sama orang lain, tetapi kekecewaan mereka dilampiaskan kepada Tuhan. Pernah nggak, saudara? Kecewanya sama orang, marahnya sama Tuhan. Saya harap di sini nggak ada. Yang nggak ada, katakan amin, saudara. Ya, kecewanya sama orang, marahnya sama Tuhan. Kecewa sama pendeta. Pendetaku nggak perhatian, nggak gereja lagi. Ya, kecewa sama orang, marahnya sama Tuhan. Saudara, saya nggak mau katakan, jangan biarkan kekecewaan memenuhi kita, itu memadamkan roh. Mari kita lihat sama-sama. Yang kedua yang membuat roh kita padam. Tadi ayat yang 25, ayat 21. Mereka kecewa karena pengharapan mereka yang berapi-api kelihatannya tidak terjadi. Padahal Yesus sebenarnya sudah bangkit, saudara. Yang kedua adalah kebebalan. Lalu ia berkata ayat 25 kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kita udah banyak banget dengar firman Tuhan. Saudara, kalau Morning Chapel udah 1 tahun lebih, 365 hari, 365 kali, saudara, 365 kali lebih, saudara udah dengar firman Tuhan. Tetapi saya mau tanya, udah berapa banyak yang dilakukan? Udah berapa banyak yang kita terapkan? Mau berapa banyak khotbah lagi yang kita dengar sampai akhirnya kita mulai, saudara, percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan rindu bahwa hidup kita nggak gini-gini aja, nggak biasa-biasa aja. Tuhan ingin kita berapi-api, menyala-nyala, mengambil tanggung jawab, melanjutkan pelayanan Kristus. Yesus bilang gini, selagi aku di dunia, akulah terang dunia. Tetapi sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Yesus tidak di bumi lagi. Siapa terang dunia? Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Come on, shine. Bersinarlah. Bersinarlah. Tapi kita bebal. Kita bebal.
Mari kita lihat nih, ini yang membuat roh kita padam, kekecewaan dan kebebalan. Sama-sama dengan saya, kekecewaan, kebebalan. Kita kecewa karena pengharapan kita nggak sesuai kenyataan, kita bebal karena sekalipun tahu, saudara, kita nggak menghidupi. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Nah, di dalam hidup ini, saya akan melihat dari sisi yang berbeda tentang roh yang menyala-nyala ini, saudara. Ada 3 motivasi menjalani hidup biasanya. Yaitu hidup saya akan berarti karena apa yang saya miliki. Kalau punya banyak, itu dia. Nah, ini ciri-cirinya. Hidup itu akan berarti atas apa yang saya lakukan. Kalau saya bisa ngelakuin ini, kalau saya bisa naik ke Gunung Semeru, kalau saya bisa foto di 5.200 mdpl gitu, puncak apa namanya Rinjani, itu yang saya lakukan. Hidup saya akan berarti. Yang 3, hidup akan berarti kalau orang lain menilai saya terhadap penilaian orang lain. Waduh, kalau orang lain bisa ngerasakan dampaknya saya. Dan baca lucunya, banyak orang Kristen yang masih berpendapat bahwa hidupnya, motivasi jalanan hidup adalah supaya orang bisa mengenang saya, orang teringat jasa saya. Saya katakan bukan itu motivasi ngejalanin hidup, saudara. Dan ternyata 3 hal ini adalah motivasi yang kita jalani, yang dijalani di saat roh kita redup atau padam. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, kalau saudara lihat motivasi saudara udah bergeser. Yang penting banyak, yang penting saya miliki, punya banyak duit, kejar segala macamnya, kesuksesan, keberhasilan, karir dan lain-lain sebagainya. Atau saya berharga kalau saya apa yang saya lakukan. Saya berharga kalau orang lain ngerasain bahwa saya itu berjasa dalam hidupnya. Saya mau katakan, saudara, itu adalah ciri-ciri orang yang mulai redup rohnya karena hidupnya bukan lagi dimotivasi oleh apa, saudara? Oleh salib Kristus, tetapi dimotivasi hanya sekedar kepada dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya berdampak bagi orang lain, tetapi motivasinya dari diri sendiri. Lalu apa? Ada deja vu. Murid-murid itu mulai kehilangan, mulai muram mukanya, pada mau lanjutkan kehidupan lah, udah nggak usah di Yerusalem lagi. Padahal mereka rindu banget memberitakan Allah di Yerusalem, di pusatnya Israel satu. Mereka balik ke kampung Emmaus. Udahlah, cari makan biasa aja, hidup biasa aja. Tetapi ini titik baliknya. Mereka seperti deja vu, itu seperti kayaknya pernah ingat, ini pernah kejadian deh, deja vu. Pernah gitu, saudara ya? Saudara pernah ngelakuin sesuatu hal, lalu kayaknya aku pernah ngelakuin hal yang sama deh. Atau kayaknya aku pernah melihat hal yang begini deh. Itu namanya deja vu, saudara ya. Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, lalu ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan ia memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perhatikan, saudara. Waktu Yesus sudah jalan sama-sama dengan mereka. Ya sudah ngobrol-ngobrol sama mereka, tetapi mata mereka baru terbuka pada saat Yesus ngambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya. Apa yang saya tangkap di sini, saudara? Mereka mengenali Yesus melalui roti, saudara. Roti itu. Yesus mengambil, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Saya percaya walaupun tidak lihat filmnya, tidak didokumentasikan saat itu, nggak ada yang punya kamera, tetapi saya yakin Yesus melakukan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya persis sama kayak waktu dia memberi makan 5.000 orang. Nanti kita lihat ayatnya. Sama persis, dia mengambil, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya. Lalu mereka lihat, kayaknya pernah kenal deh orang yang melakukan ini. Dan mereka tahu, orang itu yang pernah berkata bahwa akulah roti yang hidup. Lalu terbukalah semuanya. Semua yang dijelaskan Yesus tentang anak manusia Mesias harus mati. Itu dia mereka pahami. Mari kita lihat sama-sama. Waktu itu, ini kisahnya. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang, ini kisahnya, saudara, yang deja vu-nya mereka, yang kebayangnya mereka. Lalu 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya, menyuruh semua orang banyak itu duduk, dan ia mengambil 5 roti dan 2 ikan.
Diambil, dia menengadah ke langit, mengucap berkat, diberkati itu roti. Ia memecah-mecahkannya setelah dimecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Siapa murid-muridnya ini, saudara? Kemungkinan salah satunya adalah si Kleopas ini. Kita mengalami sendiri. Mereka deja vu nih. Waduh, kayaknya pernah kejadian nih. Kayak pernah tahu nih. Iya, ini yang ngasih makan 5.000 orang. Dan setelah itu dia mengajarkan, akulah roti yang hidup itu. Artinya Yesuslah saudara yang dipilih, yang diberkati, lalu dia memecah-mecahkan hidupnya, lalu membagi-bagikannya. Dan dia ingin kita juga punya hati yang sama. Kita itu saudara? Kita ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, dipilih, kita diberkati, kita diapain lagi, dipecah-pecahkannya, dibentuknya, mengalami pembentukan hidup, proses kehidupan, lalu dia ingin kita membagikan hidup kita bagi sesama. Nah, ini yang saya katakan deja vu. Dan waktu mereka melihat itu, mereka melihat Kristus. Mereka berjumpa Yesus dalam proses kehidupan. Pertama mereka roti. Roti itu diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dibagikan. Yesus diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dibagikan. Dan saat itu mereka menemukan motivasi untuk hidup. Saya diambil, saya dipilih. Sama-sama katakan saya dipilih, diambil. Saya diberkati. Saya dipecah-pecahkan. Saya ngalamin proses kehidupan. Nggak mudah. Tetapi di situ saya bertumbuh. Saya dibagikan kepada sesama. Di saat kita memahami hal ini, inilah kita bisa menemukan Kristus. Saya mau katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita mengenali Yesus dengan cara, waktu kita diambil, kita diberkati. Saudara nggak sadar kalau saudara diberkati, saudara. Diberkati separah-parahnya kehidupan kita. Masih ada yang lebih parah lagi hidupnya. Paling tidak kalau saudara tidak melihat ada berkat secara fisik dalam kehidupan saudara, percayalah Tuhan telah memberkati saudara secara rohani. Kematianmu, kematian Yesus di atas kayu salib telah menjamin sorgamu, saudara. Engkau diberkati, masa lalumu sudah diampuni, dosamu diampuni. Masa kinimu disertai, nggak mudah, tetapi Tuhan sertai. Dan masa depanmu dijamin. Kurang diberkati apalagi. Masa depan kita dijamin, diberikan hidup yang kekal. Kita telah diberkati. Lalu tetapi kita dipecah-pecahkan. Dipecah-pecahkan. Lalu dibagikan, saudara. Kita dibagikan. Perhatikan, saudara. Saudara, saya mau lihat, saudara. Mungkin yang kau lihat sangat sedikit. Yang kau miliki sangat sedikit. Tapi Yesus ingin hidup kita itu dibagikan buat sesama. Kalau saudara lihat, ini saya kembali ya, saudara ya. Waktu ayat ini, saudara. Coba perhatikan, sebab di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Jadi kemungkinan diperkirakan 15.000 sampai 20.000 orang di situ. Lalu Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Jadi dibikin 5.000 orang berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Anggaplah kalau 15.000 orang yang ada di situ, jadi dengan perempuan dan anak-anak. Berarti kalau 50 orang satu kelompok, berarti ada berapa kelompok, saudara? 300 kelompok. 300 kelompok, 300 kali 50, 15.000, saudara. Murid-murid melakukannya, menyuruh semua orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Setelah berkelompok-kelompok, ia mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan, lalu ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada mereka. Saudara, menurut saudara gimana prosesnya? Gimana prosesnya, saudara? Apakah tiba-tiba begitu dia mengucap syukur 5 roti, tiba-tiba rotinya menjadi banyak, berlipat ganda. Lalu Yesus tenggelam dalam lautan roti. Lalu habis itu Petrus harus menarik tangannya. Yesus, di mana kamu? Aku di dalam roti. Kira-kira seperti itu nggak kejadiannya, saudara? No. Kemungkinan kejadiannya seperti ini, saudara. Ada hamba Tuhan yang membahas luar biasa sekali, saudara. Kalau kita punya 5 roti, saudara, mungkin seperti ini, seperti kertas ini. Ada 5 roti, saudara. Kalau 5 roti ini seperti ini, saudara. Ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus suruh berkelompok-kelompok. Lalu dia bagi, saudara, 5 roti ini. Pertama dia bagi kepada 12 muridnya, saudara. Dibagi, saudara. Dia bagi semuanya, saudara. Lalu, nah, kamu bagiin.
Satu orang murid dapat satu ini, saudara, sebesar ini rotinya. Lalu setelah dibagikan, saudara, setelah dapat satu murid, dia bagikan kepada yang bantu yang lain. Salah satunya adalah Kleopas. Bagikan ke masing-masing 50 orang. Lalu masuklah satu orang ke kelompok, lalu berkata seperti berikut. Teman-teman, kita cuma punya sedikit roti ini. Tapi Tuhan minta kita berbagi. Lalu apa yang dilakukannya? Kita berbagi ya. Mulailah murid pertama ambil, minta maaf, ini dibagi 50, saudara. Segini dia ambil. Sorry, ini bagi 300 lagi, saudara, dibagi 300. Sorry, ini dibagi 300 ya. Dari 5 dibagi 300. Karena 300 kelompok, saudara, dibagiin. Ya mungkin sekitar seginilah dapatnya, saudara, rotinya. Setelah dapat satu roti ini, oke, kita bagi-bagi ya. Nggak ngerti kenapa dibagi. Untuk saya sendiri nggak cukup. Tetapi Tuhan suruh bagi. Lalu apa yang dilakukannya? Dia ambil dikit-dikit ya, dia makan dikit, satu segini. Saudara-saudara lihat, saudara. Lalu habis itu bagi ya, edarin, ambil orang sedikit dimakan. Aduh, cuma jadi jigong, saudara. Tapi berbagi ya, dikelilingin 50. Begitu nyampe dikirain udah habis. Ternyata masih ada. Makan lagi dikit, dibagi, dikelilingin 50. Makan lagi, dikelilingin. Sampai akhirnya mereka terus makan, dikelilingin terus. Aduh, udah kenyang nih, tetapi masih ada, kelilingin lagi aja. Kalau sisa, masukin ke bakul. Sisa, masukin bakul. Pulang-pulang mereka tersisa 12 bakul, saudara. Mereka ngalamin mujizat, semuanya makan sampai kenyang, saudara. Saudara, saya mau katakan, itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Di saat Tuhan ingin hidup kita dibagikan, saudara. Mungkin kau berkata, untukku aja waktunya nggak cukup. Ini disuruh membagikan waktuku untuk memperhatikan orang dalam kesan. Uangku ini untuk kami aja kurang. Sedikit sekali. Tetapi disuruh untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pengetahuanku tentang firman, aduh cetek banget, aku masih perlu banyak belajar. Tapi disuruh membagikan kepada orang lain. Mungkin yang kau punya sedikit, saya mau katakan. Tetapi di saat engkau berbagi, apa yang terjadi? Di situ engkau mengalami kepenuhan hidup. Di situ kita melihat bahwa roh kita menyala-nyala. Kita mengalami roh yang menyala-nyala. Ini kesimpulan saya. Saat berjumpa Yesus, bukan lewat nyanyian, lalu habis itu bahasa roh 1 jam, lalu ada seperti guntur dari langit mengkilat, gitu menyambar-nyambar, lalu kita rebah habis itu dan lain sebagainya, sesuatu yang spektakuler. No. Kita mengalami roh yang menyala-nyala. Sama seperti murid itu, mereka tersingkap dan jadi menyala-nyala saat berjumpa Yesus di dalam proses menjalani keserupaan dengan kehidupannya. Kalau saudara lagi padam rohnya, saya mau katakan, jangan tinggalkan Kristus. Jangan lari dari proses. Temukan Kristus. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan dalam kondisi seperti saya? Baca Alkitab, baca firman Tuhan, apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Temukan keberhargaan dirimu, temukan panggilanmu, bahwa engkau bukan hanya orang yang dipilih Tuhan, diambil Tuhan dan dipilih Tuhan, tetapi engkau adalah orang yang diberkati Tuhan, engkau sudah diberkati. Ya, dan engkau juga orang yang dipecah-pecahkan, diproses dengan satu tujuan, supaya suatu saat nanti engkau hidupmu bisa dibagikan kepada orang lain. Kita hidup sebagaimana sang roti hidup itu hidup. Saya mau katakan, saudara, seringkali saya kecewa waktu di saat melayani, halnya yang saya nggak mendapatkan apa yang saya harapkan, saya nggak mendapatkan respon yang saya harapkan, saya kecewa, dan ternyata kebutuhan hidup mendesak, tetapi saya harus mengalihkan perhatian saya melayani. Saya mau katakan sering banget saya kecewa, dan sering kali saya melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan di masa. Tuhan dulu udah pernah ngajar hal ini, tetapi begitu diulang lagi ujian-ujian kehidupannya, saya gagal lagi, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, jangan lari dari prosesnya. Datang kepada Tuhan, baca kitab suci, saudara, temukan Kristus di situ dan lanjutkan proses kehidupan. Kalau ada ikan, saudara lihat ikan di sini. Kalau ada ikan laut ini ikan laut dan dia sakit, saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara keluarkan dia dari laut yang adalah habitatnya, saudara? Lalu taruh dia di spring bed, kompres kepala dia dengan anduk,
lalu habis itu saudara elus-elus dia belai-belai dia dan berharap dia sakit, berharap dia sembuh. No, dia tambah sakit. Kalau ikan sakit, jangan ambil dia dari habitatnya. Biarkan dia di habitatnya. Biarkan dia tetap di lautan. Garam laut yang mungkin menyakiti, yang perih bagi lukanya, itu juga garam yang akan menyembuhkannya, saudara. Biarkan dia dilautkan, biarkan dia di habitatnya. Dia akan pulih. Demikian juga habitat kita adalah apa, saudara? Adalah keserupaan dengan Kristus. Hidup dalam proses keserupaan dengan Kristus. Itu path-nya kita, itu jalurnya kita, relnya kita. Apapun yang kita alami, apapun profesi kita, kita semua ada di rel yang sama, yaitu menuju keserupaan dengan Kristus. Kalau engkau sakit, engkau luka, engkau kecewa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan keluar dari habitatmu. Tetap ada di situ. Di situ engkau dipulihkan. Di situ Tuhan ingin menyalakan kembali apimu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saya telah selesai. Apapun kondisi saudara sekarang, saya mau katakan, kembali menyala-nyala. Temukan Tuhan. Goal hidupmu bukan hanya sekedar dipilih, habis itu masuk surga. Enggak. Tuhan rindu engkau dipilih. Tuhan rindu memberkati engkau, dan bahkan engkau sudah diberkati. Tuhan rindu memproses engkau dipecah-pecahkan, dan Tuhan rindu engkau jadi berkat bagi orang lain. Lanjutkan proses kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Besok Pak Edi Hartono akan sharing understanding greatest parable, memahami perumpamaan-perumpamaan yang terbesar yang Yesus sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini hamba selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini menjadi kekuatan, membukakan mata hati kami, membawa kami untuk setia terus kepada proses kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, walaupun seterpuruk apapun kami Tuhan, apapun keadaan kami, di saat kami setia kepada prosesnya, menyadari bahwa kami dipilih, kami telah diberkati, kami dipecah-pecahkan, dan kami juga Tuhan dibagi-bagikan bagi sesama. Hidup kami bukan hidup kami lagi, tetapi dibagikan buat sesama. Tuhan, di saat kami setia menjalani proses itu, kami menemukan Kristus di sepanjang perjalanan. Dan menemukan Kristus di sepanjang perjalanan membuat kami menyala-nyala, menyalakan kembali api yang mungkin telah redup. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, di dalam segala apapun yang kau pikirkan dan usahakan bagi nama Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil dan efektif dan efisien. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin.